Sehubungan dengan ditetapkannya kebijakan PSBB Jawa Bali oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), maka dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sumedang langsung merapat barisan terkait pemberlakuan PSBB di wilayah Kabupaten Sumedang. Acara dipimpin Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang, Sekda, Porkopimda, dan para kepala SKPD terkait di Posko Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang, Doni Ahmad Munir mengatakan, berkaitan dengan kondisi COVID-19, Kabupaten Sumedang masih masuk zona oranye. Sementara untuk masuk zona hijau, pihaknya mencoba meramu berbagai cara kebijakan yang dikeluarkan sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19. Dijelaskannya sesuai dengan kebijakan dari pusat di mana dilaksanakan PSBB di sejumlah kabupaten, istilah barunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan mulai hari ini pihaknya akan membatasi terkait kebijakan dari pusat tersebut, di mana Sumedang sudah mengeluarkan Perbu guna menekan masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Selesai rapat koordinasi berkaitan dengan penetapan kebijakan oleh Satgas Penanganan COVID Sumedang. Hasilnya tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa di-cite langsung oleh para rekan-rekan media. Cuma intinya berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dalam bentuk instruksi dari Menteri Dalam Negeri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan melihat kondisi di Sumedang pun berapa bulan ini di Sumedang terus di zona orange, bahkan jumlah kasus, jumlah sebaran meningkat. Kemudian tiap hari rata-rata jumlah positif ada 20 orang. Untuk itulah berdasarkan rapat yang barusan selesai, menimbang dari instruksi pusat, melihat fakta data di lapangan, kami tetapkan di Sumedang akan diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini kami tetapkan dalam rangka melindungi rakyat, melindungi jiwa masyarakat, memutus mata rantai COVID. Dengan pembatasan ini tentunya akan di-follow up dengan peraturan Bupati. Isinya mungkin hampir sama dengan seperti PSBB, cuma tidak semuanya PSBB. Seperti contoh ada sekolah daring, pembatasan tempat ibadah sama 50%, restoran hanya 25% yang bisa beroperasi. Kemudian perkantoran akan work from home lagi, 75% ada work from home. Sekolah daring, pesantren pun kami arahkan daring. Tempat belanja sampai jam 7 malam. Itu diantaranya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Sumedang ini. Namun kami pun tetap masih menunggu kebijakan provinsi yang saat ini tadi sudah rapat, kita akan matchkan antara kebijakan kami dengan provinsi. Samping itu kami akan menguatkan pada penegakan hukum, pembubaran kerumunan ini akan ditingkatkan, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Razia akan terus dilakukan, termasuk SKPD yang punya binaan akan terus intensif mengawasi binaannya masing-masing. Seperti di Spadburpora akan terus memonef tempat-tempat wisata, apakah prokesnya dipakai atau tidak protokol kesehatannya. Dinas Tenaga Kerja akan melihat tempat-tempat industri. Dinas Indakop akan ngecek pasar sebagainya supaya tidak gelek-gelek, tidak ada kerumunan dan sebagainya. Itu akan kami lakukan. Di samping penegakan hukum oleh Satpol PP dibantu oleh TNI dan Polri berkaitan dengan penerapan instruksi Bupati yang baru ini yang akan segera dikeluarkan. Kemudian ada satu hal yang diputuskan pada sore hari ini berkaitan dengan isolasi mandiri. Selama ini analisis kami, karena banyaknya yang melakukan isolasi mandiri, kemudian ada yang disiplin, ada yang tidak, ada yang memenuhi syarat dan tidak ketika melakukan isoman itu sendiri. Kekhawatiran kami sekarang bertambah itu karena ada klaster isoman tadi,
yang tidak efektif, klaster isoman di komunitas, di masyarakat. Oleh karena itulah kami putuskan supaya tidak ada klaster dari yang isolasi mandiri bertambah terus. Sekarang isolasi mandirinya akan diambil oleh kami, tidak di rumah sakit tapi di sebuah tempat. Rencananya kami sudah menyiapkan di Yonif 301, sehingga masyarakat yang tidak bergejala itu isolasi mandiri tidak di rumah, karena rumahnya kan ada yang yang memadai, representatif, ada yang tidak. Makanya sekarang ditarik semuanya ke sebuah tempat dan di sana akan difasilitasi dengan baik, ada yang jaganya 24 jam, makannya kita jamin, kemudian tempatnya pun representatif, bisa untuk olahraga dan sebagainya. Jadi isomannya akan sangat memadai, ya, lebih dari manusiawi insya Allah untuk itu. Jadi sekarang kami lakukan itu dalam upaya supaya tidak ada klaster dari yang komunitas. Itu mungkin berapa hal. Jadi intinya Sumedang akan menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, dan akan kami tetapkan dalam sebuah peraturan Bupati mulai tanggal 11 sampai 25 Januari. Samping itu kami mohon bantuannya rekan-rekan media untuk bisa mempublikasikannya, mensosialisasikannya kepada masyarakat. Dengan 14 hari ini, karena masa usia virusnya 14 hari itu, mudah-mudahan bisa mengembalikan Sumedang ke zona kuning bahkan zona hijau. Demikian Iwan Inkig melaporkan.